كنت طفل ما بعرف المدرسة، بس عرفت أصوات الطيران وزوايا الاختباء وعيون أهلي المرتجفة من الخوف، عيون والدي اللي كلها خوف علينا. تعلمت كيف أحمي إخواتي، إيه نعم، بس ما تعلمت كيف أكتب اسمي. وبليلة شفت القنابل الغازية وأنا ابن 7 سنين، وأشلاء أولاد حارتي ورفقاتي. وبليلة صحيت على صوت رصاص عم يخترق البيت، وصوت أمي من برا عم بتقول لا تطلع يا ابني، لا تطلعوا. ويا ريتني ماني طالع. شفتها مرمية على الأرض ومصابة والدم ماليها، وكنت أسأل حالي ليش هيك عم يعمل فينا؟ أشو عملنا له؟ نحن بشار الأسد قتلنا. ايوه نهبنا. أشو نحن عملنا له؟ لأننا قاعدين هون. أشو عملنا له؟ نحن بنعبي مي بنشرب هون. أشو نحن عملنا له؟ نحن ما أنا آسف، بعتذر، بس قبل هذا الفيديو ب10 دقائق كانت أمي متصاوبة ولهلق الإعاقة معها. نحن شعب عانى 14 سنة من بلد لبلد ومن خيمة لخيمة، بس الحمد لله رب العالمين. كانت دموع حزن وخوف، واليوم دموع الفرح. نحن عانينا 14 سنة وما ضل عنا مستقبل. عبرنا عليك طويلة. أول شيء فداك يا سوريا، فداك يا شام. تركت ضيعتي وقريتي وتركت بيتي وطفولتي وطلعت برات البلد. وقت سمعت بخبر هروب المجرم رجعت وفرحت وصرت ابكي وقلت يا رب ما روح الدم اللي راحوا. انا علي مصطفى المحمد بحلم بسوريا ترجع تتنفس وترجع تحضن اولادها من جديد. الحكومة رجعت لنا حقنا. Ya, kalau kalian itu melihat teman-teman video bentar.
Kalau kalian melihat video kekejaman, kejahatan, penindasan, penjajahan yang dilakukan oleh Syiah Rafidah yang diutus oleh Iran laknatullah, rezimnya yaitu Ali Khamenei selama 14 tahun ya. Meskipun saya baru mempelajari dari sejarah penjajahan mereka, saya sudah merasakan betapa orang-orang Suriah itu menderita akibat mereka. 15.000 masjid, kurang lebih dari masjidnya orang Sunni, habis dihancurkan oleh teroris Syiah. Ini luput dari pemberitaan di Indonesia. Entah kenapa bisa luput dari pemberitaan di Indonesia. Seolah-olah di Suriah itu ya perkara yang tidak perlu diliput. Karena perang saudara. Media menganggap penjajahan kafir munafik Syiah Rafidah teroris Iran ini dianggapnya sebagai perang saudara. Bukan perang saudara. Perang yang terjadi itu bukan perang saudara, tapi penindasan dari orang yang ngaku-ngaku Islam. Ngaku-ngaku mereka sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, sebagai pengikut Ahlul Bait. Mana ada ajaran Ahlul Bait yang seperti ini? Perhatikan teman-teman, ketika Utsman bin Affan, kita flashback kepada sejarah yang sebenarnya berkat adu domba dari Syiah Rafidah. Pendirinya Abdullah bin Sabah, Rabi Yahudi, yang dimana ketika Utsman bin Affan difitnah berbagai macam hal, diusung narasi yang negatif tentangnya, diusung narasi yang seolah-olah Utsman bin Affan adalah pemimpin yang tidak adil. Fitnah dari Abdullah bin Sabah ini berhasil meracuni orang-orang yang cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Sehingga apa teman-teman? Utsman bin Affan tewas. Yang awalnya didemo, mau digulingkan dengan fitnahan Abdullah bin Sabah. Perhatikan, Nabi Muhammad SAW dituding salah di dalam memilih Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai sahabat terbaiknya. Fitnahan demi fitnahan membuat Utsman bin Affan harus mati di tangan orang yang diduga Abdullah bin Sabah itu. Bukan diduga, memang dia pembunuhnya. Ali bin Abi Thalib sangat cinta kepada Utsman. Ya, Ali bin Abi Thalib sangat cinta kepada Utsman. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib mengutus Hasan dan Husain untuk menjaga pintu masuknya agar tidak dibobol oleh para penjahat, orang-orang yang berusaha untuk menyakiti dia. Tapi apa teman-teman? Tetap kebobolan. Yang membuat Ali bin Abi Thalib marah besar kepada Hasan dan Husain. Kenapa kau tidak menjaga Utsman? Kenapa kau membiarkan Utsman terbunuh? Ali bin Abi Thalib marah besar kepada dua anaknya yang gagal menjaga Utsman. Tapi dibangun cerita seolah-olah Utsman bin Affan merebut kekuasaan Ali. Perhatikan ajaran buruk itu yang membuat racun di tengah-tengah umat sekarang. Orang Syiah yang sampai saat ini menganggap bagian dari Islam, tapi mereka adalah bagian dari Yahudi. Agama yang dibuat oleh orang Yahudi, yaitu Abdullah bin Sabah. Dan melahirkan perpecahan, kerusakan, tumpahan darah di muka bumi. Dan mereka akan punya pernyataan juga teman-teman, bahwa iya itu adalah versi dari orang-orang Sunni. Kalau versi kita beda lagi. Jadi untuk membenarkan ajaran teroris dari Syiah ini, menganggap semua hadis yang bersumber dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah, Abu Hurairah, semua sahabat yang lain tak patut untuk diambil. Karena mereka murtad setelah beriman. Semua sahabat murtad kecuali 3 orang, kata mereka. ارتد الناس بعد رسول الله إلا ثلاثة. اون ثلاثه شد به اندازه مثلا 500 میلیون تقیه این کار رو بشه. Inilah bahaya faham Syiah teman-teman. Sampai-sampai mereka melakukan tindakan kejahatan dengan mengatasnamakan dendam. Musibah di atas musibah. Dan kalian saksikan, yang kalian gambarkan penderitaan di Palestina seolah-olah itu adalah yang paling mentok. Kalian salah besar. Di Suriah jauh lebih kacau daripada itu. Jauh lebih menyakitkan daripada itu. Jauh lebih mengerikan daripada itu. Ya, dan kalian perlu tahu itu. Kalian perlu tahu.